Selamat siang teman-teman semua. Salam dalam Dhamma, Sutihotu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Evan. Saya mahasiswa semester 8 Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten. Dalam kali ini berkesempatan untuk mempraktekkan kuliah kerja nyata atau KKN 2021 dengan tema memahami dan menyikapi epidemi COVID-19. Selamat siang teman-teman semua. Puji dan syukur atas kehadiran Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Saya masih bisa melihat rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat. Saya tahu rekan-rekan mungkin sudah bosan dengan kata-kata soal pandemi, virus, maupun corona, atau bisa disebut dengan COVID-19. Sama saya juga. Namun saya tidak akan bosan untuk terus menyemangati teman-teman sekalian. Sering kita mendengar komentar atau pertanyaan mengenai sumbangsi pemuda untuk bangsa dan negara. Tak jarang komentar tersebut cenderung merendahkan. Namun, tidak perlu kecil hati. Peran terhadap bangsa dan negara, saya rasa, tidak melulu berupa tindakan-tindakan besar atau yang luar biasa. Peran tersebut dapat berupa tindakan yang kecil dan sederhana, tetapi sangat berarti. Kita bisa memulai dengan lingkungan di sekitar kita, rumah kita masing-masing. Sebagai pemuda, ingatlah orang tua atau yang lebih muda dari kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Salah satu contoh, Karang Taruna di daerah rumah saya bahkan menginspirasi menyemprotkan disinfektan di tiap rumah-rumah. Mereka melakukannya secara sukarela. Tindakan sederhana lainnya yang bisa kita lakukan adalah menyaring informasi untuk keluarga dan lingkungan kita, teman-teman. Pemuda masa kini sangat dekat sekali dengan teknologi, karena lebih tahu mana informasi yang dapat dipercaya dan mana yang salah. Pemuda dapat berbagi bagaimana mendeteksi misi informasi atau disinformasi. Hal ini sangat berarti karena informasi yang salah tentang COVID-19 dapat membahayakan nyawa banyak orang. Peran-peran tersebut mungkin sederhana dan tidak terlihat heroik bagi kita, tetapi sebenarnya sangat berarti. Teruslah berperan sesuai kapasitas kita masing-masing. Jangan hiraukan ujaran kebencian yang meredup semangat jiwa pemuda. Dalam agama Buddha, kesehatan sungguhlah sangat penting. Buddha sendiri mengakui, sebagaimana yang tertera dalam Dhammapada, bahwa kesehatan adalah yang harus diperoleh dan yang terbesar yang seseorang miliki. Ada di Dhammapada 204 atau di dalam kitab komentar Majjhima Nikaya 1 508. Pernyataan ini diperjelas di dalam kitab komentar bahwa siapapun yang memiliki perolehan kekayaan, kemasyhuran, kesehatan merupakan perolehan yang terbesar. Tidak ada perolehan yang lebih dari itu. Agama Buddha memandang kesehatan dan penyakit sebagai sesuatu yang realistis. Ketika ada penyakit, di sana pasti ada kesembuhan atau kesehatan. Penyakit bukanlah hukuman dari makhluk adikuasa. Dan kesembuhan juga bukanlah hadiah darinya. Menurut agama Buddha, penyakit bisa muncul karena disebabkan oleh kondisi alamiah di kehidupan saat ini. Seperti faktor makanan, iklim, cuaca, tempat tinggal, atau faktor-faktor alam lainnya yang di dalam bahasa Buddhis disebut utu niyama. Penyakit juga bisa muncul disebabkan karena faktor hukum perbuatan yang disebut kama niyama.
Perbuatan di sini bisa mengacu pada perbuatan di kehidupan ini dan juga perbuatan di masa lampau. Di kehidupan-kehidupan sebelumnya yang berbuah di kehidupan saat ini. Ketika Sang Buddha berbicara tentang karma, itu berarti berbicara tentang perbuatan dan akibat. Setiap perbuatan selalu menghasilkan akibat. Misalnya, karena kurang tidur, jarang berolahraga, bekerja melebihi batas, karena kelelahan sehingga seseorang menyebabkan terjadinya pasti kecelakaan. Atau sebab-sebab lainnya yang dilakukan di kehidupan saat ini juga. Agama Buddha tidak menolak bahwa penyakit bisa disebabkan oleh perbuatan di kehidupan lampau. Buddha pernah menyampaikan bahwa ia cukup bijak. Ia dapat terlahir di alam manusia, namun sakit-sakitan. Jadi orang yang sakit-sakitan saat ini bisa jadi karena buah dari perbuatan masa lampau. Agama Buddha memandang sehat sebagai kesempatan yang berharga. Sebab dalam kondisi sehat, seseorang bisa memanfaatkan hidupnya untuk kegiatan yang berguna. Saat sehat, seseorang memiliki kesempatan lebih banyak untuk melakukan kebajikan yang berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Agama Buddha tidak memuji perbuatan hura-hura, lengah dan tidak menghabiskan dan hanya menghabiskan usia dengan yang sia-sia. Karena kesehatan adalah keuntungan terbesar, maka diharapkan seseorang benar-benar menggunakan kesehatan untuk hal yang bermanfaat. Dengan begitu, kesempatan seseorang menjadi benar-benar bermanfaat. Sebelumnya, terima kasih sudah memberikan saya kepercayaan untuk berceramah atau sharing kepada teman-teman. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kembali untuk kita sama-sama rajin berolahraga. Olahraga yang dilakukan tidak perlu sampai keluar rumah, teman-teman. Lakukan latihan-latihan sederhana di rumah, tetapi lakukanlah secara rutin. Menjaga kebugaran selama pandemi sangat penting. Olahraga dan bisa hidup sehat dapat membangun imunitas kita yang lebih kuat. Maka marilah kita berolahraga di rumah. Jangan sampai karantina malah membuat tubuh kita jadi tidak sehat. Kerja dan beraktivitas di rumah memang membosankan. Berolahraga bisa menjadi selingan kegiatan dikala jenuh dengan pekerjaan. Mari kita patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar terhindar dari COVID-19. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan menjaga kebersihan di lingkungan kita. Dan semoga COVID-19 akan cepat berlalu di Indonesia dan kita kembali seperti kehidupan yang normal, dapat bersekolah, kerja maupun kuliah dengan seperti biasa, yaitu tatap muka. Semoga teman-teman semua yang menyaksikan video ini, bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Salam dalam Dharma. Sotihotu. Namo Buddhaya.